Kenalkan, nama saya Billy Akbar Santoso dengan NIM 2205531135 dengan mata kuliah pengetahuan material teknik dengan dosen Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtaninggia. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi dari fase and phase transformation in ion carbon system. Yang pertama, heat treatment of carbon steel. Perlakuan panas pada kombinasi operasi pemanasan dan pendinginan yang diterapkan pada material dalam keadaan padat untuk tujuan tersebut menghasilkan sifat yang diinginkan. Perubahan sifat akibat perubahan mikrostruktur pada material yang dihasilkan oleh operasi perlakuan panas. Banyak kombinasi kekuatan dan keaulatan yang berbeda dalam batasan ini dapat diberikan pada baja dengan perlakuan panas yang berbeda. Perlakuan panas yang tujuannya adalah modifikasi kekuatan dan keaulatan baja melibatkan 3 proses yang berbeda. Yang pertama, austenitisasi, yang kedua pendinginan, yang ketiga tempering. Perlakuan panas juga dapat digunakan untuk tujuan selain perubahan sifat kekuatan. Proses perlakuan panas tersebut meliputi yang pertama, anil penuh, terutama digunakan untuk melunakkan baja tertentu untuk meningkatkan kemampuan machinability. Yang kedua, anil substitusi atau stres yang berguna dalam menghilangkan tegangan sisa akibat permesinan atau proses kerja dingin lainnya. Yang ketiga, proses anil yang digunakan untuk menghilangkan efek pengerasan dari kerja dingin. Yang keempat, normalisasi yang penggunanya utamanya adalah untuk memperbaiki dan menghomogenisasi struktur. Dan yang keempat adalah spheroidizing yang digunakan untuk mendapatkan keaulatan tinggi dan machinabilitas optimum. Yang pertama, austenitizing. Langkah pertama dalam perlakuan panas adalah dengan austenit baja. Austenitizing terdiri dari pemanasan baja sampai suhu di atas transformasi dan ditahan di sana untuk waktu yang cukup sehingga dikonversi seluruhnya atau sebagian ke austenit. Itu suhu yang diperlukan tergantung pada bentuk karbon dan dapat ditentukan dari diagram equilibrium besi karbon pada gambar di bawah. Baja hypotektoid dibakar dengan pemanasan pada suhu di atas garis A3. Baja hypertektoid dibakar dengan pemanasan sampai suhu di atas garis ACM. Untuk normalisasi dan di atas A80,1 untuk anil penuh. Karena austenit terbentuk oleh proses nukleasi dan pertumbuhan, waktu yang cukup harus diperbolehkan difusi terjadi jika dibutuhkan austenit yang homogen. Semakin tinggi suhu austenitis, semakin sedikit waktu untuk austenitisasi. Terlalu tinggi suhu austenitisasi bagaimanapun tidak diinginkan karena ini akan menghasilkan ukuran butiran austenit besar yang seringkali menjadi penyebab kerapuhan pada baja yang diolah panas. Juga suhu austenitisasi yang lebih tinggi menjeratkan regangan quenching yang lebih besar dan kemudian retak selama perlakuan panas. Penuh anil. Dalam praktik perlakuan panas baja, proses ini mengacu pada austenitizing diikut pendinginan yang sangat lambat. Uji tungku atau bahan isolasi panas yang baik. Tentang suhu austenitizing untuk anil penuh disebut sebagai kisaran suhu anil. Ditunjukkan pada gambar 2 di bawah. Untuk baja hypertektoid, suhu anil di atas suhu kritis atas A3 atau lebih tepat AC3. Sedangkan untuk baja hypertektoid berada di atas suhu kritis rendah A3,1 atau lebih tepat AC3,1.
Tujuan dari perlakuan panas anil adalah untuk menggunakan baja dan memperbaiki maintainability-nya. Ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan penyempurnaan butir dan distribusi seragam dari unsur penyusun yang ada. Karena anil adalah proses pendinginan yang sangat lambat, analisis fase baja anil erat kaitannya dengan diagram equilibrium besi karbon. Dengan demikian, struktur mikro baja hypotektoid anil terdiri dari ferrit, protektoid, dan perlit lamellar kasar. Ini adalah kondisi paling lunak dari baja. Di sisi lain, struktur mikrobaja hypertektoid anil terdiri dari daerah perlit lamellar kasar yang dikelilingi oleh jaringan sempatan protektoid yang bentuk fase kontinu. Oleh karena itu, kekuatan baja ini ditentukan oleh jaringan sementit, dan karena sementit rapuh, kekuatannya berkurang saat kadar karbon melebihi 0,77%. Anil bantuan stres dan proses anil. Kedua proses ini yang digunakan untuk menghilangkan stres sangat mirip keduanya. Dilakukan dengan memanaskan baja sampai suhu di bawah garis A1. Proses anil digunakan dalam industri lembaran dan kawat untuk menghilangkan tekanan akibat kerja dingin dan menggunakan baja dengan rekristalisasi untuk dikerjakan lebih lanjut. Tekanan sisa karena mesin berat dilepas dengan bantuan tegangan. Normalisasi. Tujuan normalisasi adalah untuk menghasilkan baja yang lebih keras dan kuat daripada anil penuh dan untuk memperbaiki ukuran butir. Prosesnya terdiri dari pemanasan baja sampai suhu di kisaran austenitizing di atas garis suhu kritis A3 atau ACM. Ditunjukkan pada gambar di bawah, diikuti dengan pendinginan di udara diam sampai suhu kamar. Tingkat pendinginan untuk normalisasi lebih cepat daripada anil. Akibatnya, austenit berubah pada suhu yang lebih rendah, menghasilkan struktur perlit yang lebih halus dibandingkan dengan anil. Konsekuensi lain dari pendinginan yang lebih cepat dan karenanya sedikit waktu untuk dekomposisi austenit adalah adanya kurang protektoid ferrit dalam baja hypertektoid yang dinormalisasi dan semented protektoid kurang dalam baja hypertektoid dibandingkan dengan baja anil. Menormalkan dengan demikian menghasilkan struktur perlit yang lebih halus dan lebih melimpah. Hasilnya adalah baja yang lebih keras dan lebih kuat. Spheroidism. Pada baja hypertektoid anil, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pelat sebentuk keras membentuk jaringan embrittling di sekitar area perlit sehingga menyebabkan mesin tidak bermutu. Struktur yang tidak diinginkan ini dapat dihilangkan dengan maintainability ditingkatkan dengan proses perlakuan panas yang dikenal sebagai spheroidise annealing atau spheroidising. Proses ini memungkinkan penyempitan baik di jaringan maupun di daerah perlit untuk mengasumsikan bentuk vertikal bulat. Struktur mikro dari baja hypertektoid spheroides terdiri dari cemented spheroid dalam matriks ferrit. Struktur ini mungkin yang paling stabil dari semua agregat ferrit dan sementit. Metode yang sering digunakan untuk menghasilkan struktur spheroides adalah yang pertama, memegang jangka panjang pada suhu tepat di bawah garis suhu kritis bawah A1 dan A3.1. Yang kedua, pegang secara bergantian tepat di atas dan tepat di bawah garis suhu kritis bawah. Struktur spheroides memberikan maintainability yang baik, kekerasan minimum, dan ductilitas maksimum. Tempering atau gambar adalah perawatan panas yang mengurangi stres dan melembutkan. Hal ini dilakukan pada baja segera setelah pengerasan. Sementara tujuan pengerasan adalah untuk mendapatkan kekerasan maksimal dalam baja, bahwa tempering adalah menjual sebagian dari kekerasan ini untuk membeli beberapa keuletan. Kekerasan atau keuletan tinggi dan keuletan tinggi tidak dapat diperoleh bersamaan dengan baja yang diolah panas. Jika banyak keuletan diperlukan, maka sebagian besar kekerasan harus dikorbankan. Jika ductilitas tidak penting, sebagian besar kekerasan dapat ditahan, dan dalam kasus
seperti itu, tujuan tempering mungkin hanya untuk menghilangkan tekanan pengerasan yang dapat menyebabkan retak baja yang kemudian. Penempaan baja yang mengeras dilakukan dengan pemanasan sampai suhu di bawah garis suhu kritis, bawah A1 atau A3,1 untuk jangka waktu tertentu. Untuk mencapai derajat menggunakannya yang diinginkan, prosesnya terdiri dari dekomposisi martensit yang sebenarnya merupakan fase metastabil ke fase equilibrium fermentation. Pada dasarnya, reaksi tempering dapat digambarkan sebagai presipitasi atom karbon yang terperangkap dari martensit sebagai kabrida Fe3C dan perubahan struktur kristal fasa besi dari karakteristik kubik tetragonal ke tubuh dari ferrit. Reaksi transformasi FeC dapat ditunjukkan oleh gambar di bawah. Karena tempering adalah proses yang melibatkan difusi, suhu waktu dan faktor, namun untuk baja eutectoid sebagian besar pelunakan terjadi pada beberapa menit pertama penempaan. Tempering biasanya dilakukan sekitar 1 jam. Suhu adalah variabel yang lebih penting. Jika baja tahan keras atau tahan haus, pada dasarnya diperlukan bagian baja yang dikeraskan di bawah 200 derajat. Jika persyaratan utama adalah tingkat ketangguhan yang tinggi, bagiannya di atas 420 derajat. Hardenability. Selama memadamkan spesimen baja dengan ukuran yang cukup besar, permukaan pendinginan paling cepat karena berada dalam kotak dengan medium pendinginan. Sementara pada berbagai kedalaman di bawah permukaan, tingkat pendinginan menjadi semakin lambat. Akibatnya terjadi variasi struktur mikro yang dihasilkan di kedalaman. Efek ini ditunjukkan secara skematis pada gambar 2.15 di mana inti pendinginan diplot untuk mewakili tingkat pendinginan di permukaan di suatu tempat di tengah jari-jari dan di tengah bar yang cukup besar selama pendinginan drastik. Kita dapat menyimpulkan dari posisi kurva pendinginan sehubungan dengan diagram CT bahwa lapisan permukaan bar akan menjadi martensitic, pusatnya akan berwarna perlik, lapisan lainnya akan ditransformasikan ke berbagai campuran martensit dan perlit. Variasi dalam mikrostruktur dengan jarak di sepanjang radius THC bar akan diikuti dengan variasi yang sesuai dalam kekerasan logam, yang dapat dengan mudah ditunjukkan dengan memotong bar dan membuat uji kekerasan sepanjang diameter pada penampang melintang. Hasil survei uji kekerasan tertentu dapat diplot untuk memberikan kurva penetrasi atau kekerasan terhadap tipe yang ditunjukkan pada gambar 2.15. C, posisi yang sesuai dengan 50% martensit dan perlit 50% mudah diukur dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur kedalaman kekerasan pada baja dengan memasukkan jenis tertentu. Depot Barnes adalah ukuran kekuatan tengah baja. Ini adalah fungsi dari jumlah. Ukuran dan bentuk. Karena panas dari setiap elemen volume dan spesimen dan dalam spesimen baja yang dipadamkan harus melewati permukaan ke media pendinginan, semakin besar rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih besar akan menjadi tingkat pendinginan aktual. Ini adalah fungsi dari bentuk geometri potongan yang terkecil untuk sepotongan spherical dan largest untuk piring tipis. Tingkat pendinginan juga tergantung pada ukuran potongannya. Memasukkan jenis. Kekerasan sangat dikuatkan oleh jenis quench. Pengeringan yang lebih efektif meningkatkan laju pendinginan karenanya kemampuan pengerasan. Untuk menghilangkan jenis quench sebagai variabel adalah kebiasaan untuk merujuk ke semua kemampuan mengeras ke pengukuran ke standar quench. Komposisi dan ukuran butiran. Pengerasan kurva C ke kanan sehingga gerbang di hidung melebar mengurangi laju pendinginan kritis, dan dengan demikian memungkinkan pembentukan martensit bahkan dengan pemotongan yang tidak terlalu parah. Ini adalah metode yang lebih populer untuk meningkatkan kemampuan pengerasan. Ukuran butir juga cenderung menggeser kurva ke kanan. Pengaruh penambahan paduan pada posisi kurva transformasi telah disebutkan sebelumnya.
elemen penggabungan yang harus berdifusi selain karbon selama reaksi perlit, memperlambat pembentukan perlit dan menginjak kurva C agar tepat. Selain itu, elemen paduan ini meningkatkan kemampuan pengerasan. Sebenarnya mendapatkan ketahanan yang diinginkan adalah salah satu alasan utama untuk menggunakan baja paduan. Pengujian Jomini, metode yang mudah digunakan dan digunakan secara luas untuk menentukan tingkat ketegaran menggunakan tes pengerasan kualitas akhir atau uji Jomini. Dalam melakukan tes ini, spesimen standar yang terdiri dari batang silinder berdiameter 100 mm dan diameter 25 mm adalah Ausstenis dengan memanaskan suhu yang sesuai di dalam tungku dan kemudian segera dipindahkan ke jig pendinginan, di mana sebuah jet air pada suhu tertentu dialirkan bagian bawah spesimen pada tingkat flow tertentu. Bagian atas mendingin di udara. Jadi dalam suatu spesimen, seseorang dapat memperoleh berbagai tingkat pendinginan yang bervariasi, dari pendinginan air yang cepat di satu ujung ke arah udara yang lambat pada saat yang lain. Ini adalah keuntungan dari tes Jomini. Setelah pada jig, pendinginan batang uji selesai dengan merendamnya dalam air dingin dan dua permukaan paralel digiling sampai kedalaman 0,4 mm secara longitudinal. Pada sisi berlawanan dari bar, pengukuran batuan Rockwell C diambil bersamaan dengan salah satu permukaan yang disiapkan ini pada interval tertentu dari ujung dipadamkan. Hasilnya diplot sebagai lakukan nilai kebanggaan versus jarak dari ujung yang dipadamkan. Contoh tipikal pada gambar 2.19c, deskripsi baja atau spesifikasi tertentu dari suatu produk dapat dinyatakan dalam bentuk indeks kemampuan pengerasan yang terdiri dari huruf G diikuti oleh dua nomor, misalnya 35/15, yang berarti bahwa baja tersebut mencapai sebuah Rockwell C kekerasan RCM35 pada jarak 15 mm dari ujung dipadamkan dalam tes Jomini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menerangkan materi, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya, terima kasih.